Oke, selamat datang di channel YouTube Ruang Para Bintang. Oke, kali ini kita berjumpa lagi di channel ini. Kita akan bahas bagaimana cara adik-adik untuk kembali untuk mengisi data-data di UMPTKIN tahun 2020. Nah, jadi sebelumnya saya informasikan kepada adik-adik, setelah datanya selesai, maka adik-adik persiapkan kembali untuk membahas soal-soal UMPTKIN. Bisa dilihat di website saya di ruangparabintang.com. Nah, di sini sudah ada soal-soal UMPTKIN, silakan di-download. Dan jangan lupa bagi adik-adik kami semua, silakan dikunjungi di akun fanfic Ruang Para Bintang. Jangan lupa di follow Ruang Para Bintang. Nanti kita akan upload persoalnya di sana secara langsung. Jadi boleh dilihat juga di channel YouTube ini dan di website ini, silakan nanti langsung saja dicari di sini. Nah, ini adalah artikel yang paling dikunjungi oleh si peserta UMPTKIN. Oke, langsung saja kita bahas informasinya di channel ini. Oke, check it out. Oke, selamat datang kembali di channel kita. Kita langsung bahas ya buat adik kami yang mungkin mempersiapkan diri untuk ujian di UMPTKIN ya. Nah, kali ini saya akan coba membahas kisi-kisi materi ujian ya untuk masuk di UMPTKIN tahun 2020. Nah, di video sebelumnya saya sudah buatkan untuk tes kemampuan dasar ya. Nah, jadi boleh nanti dilihat di deskripsinya ya yang belum tonton. Nah, kali ini kita bahas yang untuk tes kemampuan IPA. Nah, berdasarkan tahun 2019, nah kemampuan IPA itu adalah sekitar 15 soal ya. Nah, ada 15 soal, nah terdiri dari fisika, kimia, biologi. Nah, tidak ada matematika IPA-nya ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini yang pertama ya kan ada di kalian boleh lihat. Nah, apa-apa saja yang masuk dalam biologi, kimia dan fisika gitu ya. Oke, nah kita mulai dari yang pertama yaitu biologi. Nah, di biologi ada sekitar 5 soal ya. Nah, boleh adik-adik cek ya kan. Karena 15 berarti 55 masing-masing ya. Nah, jadi ada yang sebagian nyacak, jadi tidak berturut biologi dulu, baru kimia dulu, tapi secara umum memang ada yang berdekatan gitu ya, tapi ada juga yang memang agak jauh sedikit ya. Nah, yang pertama yaitu adik-adik metabolisme sel ya. Nah, ini perlu dipahami tentang sel. Ada reproduksi sel, baru kemudian ini pewarisan ya, pewarisan sifat. Nah, di pewarisan sifat ini, materi genetika, mutasi, dan bioteknologi ini kan sangat berhubungan ini, rekayasa genetika. Nah, ini yang paling banyak muncul. Jadi tolong adik-adik kami fokus di pewarisan sifat, materi genetika dan mutasi maupun bioteknologi. Nah, kemudian yang berikutnya mikroorganisme juga ada mikroorganisme, ada misalnya fitoplankton ya. Jadi ini masuk kemari, keanekaragaman hayati dan ekosistem ini juga dipahami. Nah, kalau misalnya nanti di soal berikutnya ada tentang alat tubuh manusia, misalnya dari mulai kepala gitu ya. Ada juga sel dan jaringan ya. Nah, ini juga takson dalam klasifikasi. Adik-adik tolong pelajari mulai dari contohnya ada genus, ada family ya, ada kingdom. Nah, ini ada ini. Coba diperhatikan dari yang perlu dibahas itu tata penamaannya. Jadi jangan salah gitu ya. Ini dari biologi ya. Jadi biologi sudah bisa dilihat di sini apa-apa saja yang penting. Nah, berikutnya untuk adik-adik kami semua kita lihat di kimia. Nah, untuk kimia yang paling adik-adik kuasai memang hanya di kimia karbon ya kan. Kemudian ada larutan ya. Nah, kemudian sikat koligatif larutan. Nah, jadi paling banyak memang di larutan ya. Nah, jadi yang pertama sifat koligatif larutan.
redoks dan elektrokimia, kimia unsur, kimia karbon, stokiometri, larutan, koloid, termokimia, laju reaksi. Nah, jadi yang paling banyak itu di kimia karbon ya, senyawa juga ya, senyawa atau tentang larutan lah ya. Nah, jadi adik-adik lebih fokus di situ ya. Jadi karena memang itu fokusnya soalnya, jadi ya tidak usah misalnya sampai belajar memang kimia kimia apa ya satu lagi ya, kimia atom gitu kan. Nah, itu tidak perlu gitulah. Nah, oke, berikutnya ada di kami semua ada di fisika 5 soal juga. Nah, boleh dipelajari getaran, gelombang dan bunyi, cahaya dan optik, magnet, listrik, fisika modern, suhu dan kalor, mekanika ya. Jadi boleh dipahami juga karena ini ada banyak juga tapi biasanya dia menggunakan sehari-hari ya. Oke, nah itu mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, berikutnya kita lanjut di kisi-kisi ujian masuk UMPTK-an buat adik-adik kami yang ada di jurusan IPS ya. Nah, di jurusan IPS apa-apa saja sih? Iya. Nah, di sini adik-adik boleh lihat ada sekitar 20 soal. Nah, berbeda dengan IPA karena di IPS kan ada sosiologi, geografi, kemudian ada ekonomi, ada sejarah gitu ya. Nah, jadi yang pertama kita coba mulai dari yang pertamanya yaitu dari sosiologi. Nah, adik-adik boleh dilihat di sini interaksi ya, interaksi boleh dicek di sini penelitian interaksi norma sosial sosiologi sebagai ilmu ya. Kemudian adalah konflik, integrasi sosial, perilaku menyimpang, dinamika kebudayaan. Kemudian ada pengendalian, stratifikasi, lembaga sosial. Jadi pengendalian sosial juga, stratifikasi sosial juga, lembaga sosial. Nah, berikutnya ada mobilitas sosial, diferensiasi sosial ya. Kemudian perubahan sosial dan dampaknya. Nah, inilah untuk sosiologi. Nah, boleh adik-adik dikembangkan lagi dengan menjawab soal-soal. Nah, biasanya soal-soal sosiologi ini mungkin yang terbaru gitu. Artinya dia diberikan suatu konteks yang memang saat ini lagi berkembang atau hot-hotnya gitulah. Nah, jadi memang adik-adik harus memahaminya gitu kan. Isu yang lagi sekarang, lagi isu lah, isunya bisa sekarang, tahun-tahun terbaru gitu. Bukan tahun-tahun lama ya. Nah, oke. Nah, berikutnya kita lihat di sejarah. Nah, untuk sejarah, nah boleh adik-adik pelajari mengenai hidup prasejarah, peradaban kuno, perkembangan agama Islam, kebudayaan, ya kan, kebudayaan dan kerajaan Hindu-Buddha, pergerakan nasional juga, perlawanan umum bangsa terhadap kolonialisme Belanda. Ini juga banyak nih, perlawanan umum bangsa terhadap kolonialisme Belanda. Pendudukan Jepang, perjuangan pengakuan kedaulatan dan masa demokrasi liberal di Indonesia, kehidupan masa demokrasi terpimpin dan masa Orde Baru, modernisasi Jepang, pengaruhnya di Asia Pasifik, Perang Dunia, perubahan politik ekonomi pasca Perang Dunia, kecenderungan global dan regional. Oke, nah ini silakan dibahas ya kan. Nah inilah yang perlu dan sangat banyak yaitu pergerakan nasional, perlawanan umum bangsa Indonesia terhadap kolonialisme Belanda. Jadi sangat banyak ini soalnya. Oke, nah ini sejarah ya dibandingkan yang lain berarti itulah. Nah, kemudian kalau kita lihat yang berikutnya ada di ekonomi. Nah, di ekonomi ya ini majab ekonomi ini boleh dibahas-bahas ya kan, boleh dibahas-bahas tapi tidak fokus ke sana, paling banyak produksi, konsumsi, distribusi, permintaan, penawaran, keseimbangan pasar dan elastisitas. Nah, pasar, badan usaha, koperasi, manajemen, pendapatan nasional, ketenagakerjaan, kemudian pajak ya, APBN, uang bank, kebijakan ekonomi. Nah, akuntansi ini, ini agak jarang nih, tapi tidak ada salahnya dipelajari ya. Nah, ini sangat jarang masuk ya kan. Nah, perdagangan, pembayaran internasional, pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Nah, ini silakan dicoba dibahas ya kan. Nah, ini untuk ekonominya, yang ini saya rasa untuk majab itu jarang ya. Sudah jarang, tapi bolehlah dibaca-baca menambah wawasannya kan. Oke, nah berikutnya buat adik-adik kami semua, setelah ekonomi apa-apa saja sih gitu ya di ekonomi. Nah, sekarang kita lihat di geografinya loh ya.
Nah, untuk geografi, adik-adik boleh melihat pengetahuan peta letak wilayah Indonesia, antroposfer yaitu tentang penduduk ya, litosfer, tenaga geologi, elektrokimia, hidrosfer, kemudian perairan laut dan sumber daya alam, atmosfer, cuaca dan iklim, penginderaan jauh dan SIK ya. Nah, jadi ini pola keuangan desa, kota dan industri. Jadi yang paling banyak itu di SIK ya. Nah, ini sistem informasi geografi ya. Nah, jadi ini dibahas, ini penginderaan jauh dan SIK ini sangat banyak keluar soalnya. Jadi artinya dominan di sini soalnya gitu ya. Nah, oke. Mudah-mudahan ini menjadi bahan buat dari kami untuk semakin meningkatkan kemampuan dalam menjawab soal karena kita sudah terbiasa dalam menjawabnya dan sudah tahu kisi-kisinya. Nah, biar jangan jauh-jauh kemana menghafal atau mempelajari yang lain-lainnya. Oke, nah jadi demikian adik-adik kami semua. Harapan saya semoga adik-adik mempersiapkan diri dan belajar tekun, mengulang kembali materi-materi yang sudah saya sampaikan ini. Mudah-mudahan berguna gitu kan. Nah, kita coba menyimpulkan sedikit lagi lah gitu ya. Artinya materi yang sudah ada sebenarnya banyak, kita coba persingkat sesuai dengan uh, soal-soal UMPTK yang di tahun-tahun sebelumnya. Nah, itu dia. Jadi, terima kasih saya ucapkan buat dari kami semua. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kepada yang belum, silakan di-share supaya semakin banyak yang tahu. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di informasi berikutnya. Terima kasih. Salam para bintang.